Halo semuanya, 2M di sini dan ini adalah alur cerita film Deep Blue Sea. Film ini menceritakan kisah Dr. Susan McAllister yang merupakan kepala tim ilmuwan sebuah fasilitas laboratorium bawah laut yang bernama Aquatica. Laboratorium ini dulunya adalah fasilitas pengisian bahan bakar untuk kapal selam yang kemudian diambil alih oleh sebuah perusahaan farmasi dan dirubah menjadi tempat penelitian ikan hiu. Suatu hari, Susan dipanggil oleh direktur perusahaan tersebut karena penelitiannya dianggap tidak membuahkan hasil dan merugikan investor. Russell Franklin yang adalah eksekutif di perusahaan itu mengatakan kalau dia sudah mengeluarkan dana ratusan juta dolar dan mengancam akan menutup laboratorium itu. Tapi Susan bersikeras kalau dia sudah sangat dekat untuk menemukan obat Alzheimer dari ikan hiu di laboratorium itu. Dan dia hanya meminta waktu 48 jam untuk melanjutkan penelitiannya. Akhirnya Franklin mengizinkan Susan untuk melanjutkan pekerjaannya, tapi dengan syarat yaitu harus diawasi sendiri oleh Franklin. Di lain tempat ada sekelompok anak muda yang sedang berpesta di atas kapal, yang lokasinya tidak jauh dari lab Aquatica. Ketika sedang bersenang-senang, kapal mereka berguncang dengan hebat akibat serangan seekor ikan hiu, yang ternyata adalah hiu peliharaan Aquatica yang terlepas. Beberapa dari anak muda itu sempat terlempar ke dalam air dan hampir diterkam oleh hiu itu. Untungnya mereka diselamatkan oleh Carter Blake, seorang pawang ikan hiu yang bekerja untuk Aquatica. Dia menangkap hiu itu lalu membawanya kembali ke laboratorium. Carter yang sudah puluhan tahun menjadi pawang hiu merasakan ada keanehan dengan ikan hiu yang dipelihara oleh Susan. Hiu ini sangat agresif dan menjadi kanibal. Bahkan mereka berani mengacak-acak sebuah kapal yang ukurannya lebih besar dari mereka. Carter kemudian bertanya kepada Tom yang merupakan teknisi di fasilitas tersebut, dari manakah hiu itu bisa melarikan diri? Tom berkata kalau tidak ada tanda-tanda kerusakan di kandang hiu dan jalan satu-satunya agar hiu itu bisa melarikan diri adalah meloncat pagar setinggi 3 meter yang mengelilingi fasilitas tersebut. Mendengar omongan Tom, Carter makin yakin kalau ada yang tidak beres dengan hiu-hiu ini. Lalu dia meminta Tom untuk menambah ketinggian pagar tersebut. Di malam harinya, Franklin menyempatkan diri untuk bertemu 2 orang ilmuwan lainnya, Janice dan Jim. Janice menjelaskan kalau selama ini mereka menambahkan hormon kepada hiu betina yang mereka pelihara untuk memperbesar kapasitas otak mereka, sehingga nanti protein di otak hiu tersebut bisa dipanen dan diolah menjadi obat penyakit Alzheimer. Di lain tempat, Carter memberanikan diri untuk menemui Susan dan menanyakan soal keanehan hiu yang dilihatnya. Dia berkata kalau hiu yang lepas kemarin menghancurkan sebuah kapal dan mereka berubah menjadi kanibal. Hal seperti itu tidaklah normal. Apa yang kamu lakukan ke hiu-hiu itu? Susan sedikit muak dengan pertanyaan Carter dan dia menjawab kalau dia tidak punya pilihan selain harus mengubah genetik hiu-hiu tersebut. Susan juga mengingatkan Carter untuk tidak berkata apapun kepada Franklin. Keesokan harinya, para ilmuwan di Aquatica mulai melaksanakan prosedur pengambilan otak hiu di sana. Operator komunikasi, Brenda, mengingatkan mereka kalau ada badai besar yang akan datang dan mendekat ke arah Aquatica. Jadi, untuk sesaat mereka akan kehilangan jarak pandang karena hujan badai yang sangat tebal. Jim menugaskan Carter untuk membawa salah satu hiu ke dalam ruang operasi. Ketika Carter mendekat, 2 ekor hiu yang berada di kandang berubah menjadi agresif dan berusaha menyerangnya. Semua orang dibuat terkejut ketika melihat hiu itu berenang mundur sewaktu Carter mau menembak mereka dengan senapan bius. Janice kemudian berkata kalau yang dilihatnya adalah hal yang mustahil. Ikan hiu tidak bisa berenang mundur. Tak lama kemudian, kedua hiu itu menghilang dari pandangan kamera dan tiba-tiba saluran CCTV di dalam kandang terputus satu persatu. Carter memutuskan nekat untuk keluar dari kandang dan menjadi umpan untuk kedua hiu itu.
Taktiknya berhasil dan dia mampu membius salah satu hiu itu lalu membawanya naik ke dalam ruang operasi. Prosedur operasi pun mulai dijalankan. Jim terlebih dulu scanning otak hiu itu dan memastikan kalau hiu itu tertidur dengan pulas. Setelah dirasa aman, Susan mulai melakukan operasi dan berhasil menarik sejumlah cairan otak hiu tersebut. Dia kemudian melakukan tes dengan meneteskan cairan otak hiu itu tepat di atas lapisan otak pasien Alzheimer. Dan tak lama kemudian keajaiban pun terjadi. Otak pasien yang rusak perlahan-lahan bisa memulihkan diri. Susan dan ilmuwan lainnya sangat bahagia kalau hasil penelitian mereka ternyata berhasil. Jim merayakan keberhasilannya dengan menyalakan sebuah rokok, lalu mendekat ke arah hiu itu. Ternyata hiu itu sudah sadarkan diri, kemudian secara tiba-tiba menyambar tangan Jim dan menggigitnya sampai putus. Semua orang panik melihat kejadian itu. Carter secepat mungkin berusaha mengambil senapan untuk membunuh hiu tersebut. Tapi Susan dengan bodohnya melepas hiu itu kembali ke lautan karena terlalu berharga jika dibunuh sekarang. Brenda secepat mungkin meminta bantuan helikopter untuk mengevakuasi Jim yang terluka parah. Tapi kondisi badai saat itu terlalu ganas. Pada awalnya pilot sangat kesusahan untuk mendaratkan helikopternya. Jadi mereka memutuskan untuk menarik tandu Jim dari bawah. Di tengah proses evakuasi, alat penarik kabelnya mengalami kerusakan dan menyebabkan Jim terlempar ke tengah kolam hiu. Perlahan-lahan dia tenggelam dan para pilot sangat panik. Tak lama kemudian mereka merasakan ada sesuatu yang menarik dari dalam air. Pilot berusaha mengendalikan keseimbangan helikopternya, tapi tarikan dalam air itu terlalu kuat dan menyebabkan helikopter mereka terpental lalu menabrak menara pengawas. Seketika itu juga helikopternya meledak menewaskan para pilot dan Brenda yang berada di menara tersebut. Ledakan dahsyat itu juga berakibat fatal kepada fasilitas akuatika di bawah air. Mereka kehilangan saluran komunikasi dan kerusakan parah di sejumlah sistem komputernya. Mereka mencoba melakukan komunikasi dengan dunia luar, tapi sesaat kemudian Franklin melihat sesuatu di jendela. Yang ternyata adalah seekor hiu sedang menggigit tandu Jim lalu menabrakkannya ke jendela kaca itu sampai pecah. Carter dan keempat orang lainnya berusaha mencari jalan keluar menuju ke atas fasilitas itu karena lift sudah tidak berfungsi gara-gara ledakan helikopter tadi. Di dalam perjalanan, mereka dikejutkan karena seekor hiu berhasil mendobrak pintu berlapis baja dengan sangat mudah. Untungnya, mereka masih bisa menyelamatkan diri. Melihat dan merasakan semua kejadian gila yang terjadi di malam itu, Franklin mulai bertanya-tanya, ada yang tidak beres dengan hiu-hiu ini. Mereka sangat cerdas, bahkan bisa mengetahui kalau mau dibius oleh Carter. Dan mereka juga mempunyai kekuatan super, lalu bisa mendobrak pintu lapis baja. Dia kemudian bertanya kepada Susan, apa yang kamu lakukan kepada hiu-hiu ini? Kenapa mereka bisa sekuat itu? Susan pun tak punya pilihan selain jujur kepada Franklin. Dia berkata kalau dia sengaja merubah sel genetik untuk mempercepat proses pembesaran volume otak. Karena untuk mengambil sebotol kecil cairan otak, mereka membutuhkan ukuran 2 kali lipat otak hiu pada umumnya. Jadi karena otak yang membesar, hiu itu menjadi tambah cerdas dan semakin kuat. Carter dan Franklin menyalahkan Susan atas kejadian ini, tapi dia masih bersikeras kalau ini semua demi kebaikan umat manusia di masa depan. Ternyata tidak hanya Carter dan 4 orang lainnya yang masih hidup. Satu-satunya tukang masak di Aquatica, Chef Preacher, juga selamat dari kejadian mengerikan ini. Dia berhasil melarikan diri dengan masuk ke dalam dapur kesayangannya ketika salah satu hiu ganas mengejarnya. Preacher kemudian bersembunyi di dalam oven. Seekor hiu berusaha mendobrak pintunya, tapi malah tak sengaja menyalakan oven itu. Dia kemudian melubangi bagian atas oven dan meloncat keluar. Preacher kemudian teringat kalau saluran gas oven sudah terbuka lebar. Lalu dia mengeluarkan korek api dan melemparnya ke arah oven itu. Seketika itu juga area dapur meledak dan berhasil menewaskan salah satu hiu tersebut.
Sedangkan Franklin dan keempat orang lainnya mencoba untuk berenang melewati terowongan kapal selam. Tapi Tom menolak untuk ikut dan bersikeras untuk membuka ruangan tangga darurat. Masalahnya mereka semua tidak tahu apakah ruangan tangga darurat itu sudah terendam air apa belum. Dan jika dibuka, ruangan mereka akan kebanjiran dan dipastikan semua orang akan mati tenggelam. Franklin tetap berusaha meyakinkan semua orang untuk berenang melewati terowongan kapal selam. Tapi tiba-tiba seekor hiu muncul dari terowongan itu dan melahapnya dengan sangat cepat. Carter dan 3 orang lainnya yang masih hidup tidak punya pilihan selain membuka ruangan pintu tangga darurat. Dan nampaknya mereka beruntung, ruangan itu masih aman dan belum kebanjiran. Ketika menaiki tangga, seekor hiu mendobrak pintu lapis baja di lantai paling bawah dan berhasil membukanya. Aliran air makin deras membanjiri ruangan tersebut dan menyebabkan tangga yang dinaiki keempat orang itu patah. Janice terjatuh dan Carter tidak bisa menyelamatkannya. Akhirnya Janice pun menjadi santapan makan malam untuk para hiu. Carter, Susan, dan Tom sempat patah semangat karena tidak punya jalan keluar lagi. Tapi untungnya Preacher datang untuk menyelamatkan mereka semua. Saat ini mereka berada 18 meter di bawah permukaan laut, sedangkan tangga untuk naik ke atas sudah kebanjiran. Tom kemudian mempunyai ide untuk menyalakan pompa air yang bisa mengeringkan ruangan itu. Carter dan Tom berhasil menyalakan pompa airnya. Mereka tidak menyadari kalau tembok di ruangan itu sudah jebol dan dengan mudahnya seekor hiu menggigit Tom sampai terbelah menjadi 2. Sementara itu, Susan nekat kembali ke ruang kerjanya untuk mengumpulkan data hasil penelitian miliknya. Dia mengerti kalau seekor hiu mengikutinya di ruangan itu. Akhirnya Susan menaiki sebuah meja dan memutuskan untuk nekat membunuh hiu tersebut dengan kabel yang bertegangan tinggi. Jadi tinggal tersisa 1 hiu lagi. Setelah melewati tangga darurat, mereka bertiga berhasil naik ke permukaan. Carter menggunakan tabung oksigen untuk menarik perhatian hiu terakhir agar menjauh dari mereka bertiga. Tapi nampaknya hiu itu paham kalau itu hanya jebakan dan memilih untuk menggigit kaki Preacher. Dia berhasil melarikan diri setelah menusuk hiu itu berulang-ulang dengan kalung salib miliknya. Mereka bertiga berhasil mencapai permukaan dan mengamankan diri dari hiu terakhir. Tapi masalahnya, pagar yang mengelilingi Aquatica hampir jebol. Dan mereka khawatir kalau hiu itu akan membebaskan diri ke laut lepas. Bisa dibayangkan bakal lebih banyak korban jiwa lagi yang berjatuhan. Susan dan Carter akhirnya sepakat untuk menggunakan segala cara agar bisa membunuh hiu terakhir tersebut. Carter kemudian memodifikasi senapan tombaknya dengan memasang sebuah dinamit. Dia mencoba membidik ke arah hiu itu, tapi jaraknya terlalu jauh. Tanpa sepengetahuan Carter, Susan mengiris tangannya sampai berdarah lalu menceburkan diri ke tengah kolam demi memancing hiu agar mau mendekat. Melihat hal itu, Carter tentu saja panik. Dia menjatuhkan senapan tombak miliknya dan berusaha menyelamatkan Susan, tapi dia terlambat. Setelah memakan Susan, hiu itu kemudian menyerang Carter. Karena skill dan pengalamannya menjadi pawang hiu, dengan mudahnya dia bisa menghindar. Preacher kemudian meraih senapan tombak milik Carter dan berhasil meledakkan hiu terakhir itu. Carter berkata kepada Preacher kalau dia pensiun berurusan dengan ikan hiu untuk selamanya. Sekian video 2M kali ini, jangan lupa subscribe dan like videonya biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.